Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman, para ustadz, para kiai, para ulama yang saya banggakan, saya hormati, insyaallah amin. Semoga keluar dari ruangan ini setiap saat kita mengaji di sini, Bapak menambah pemahaman dan nambah cinta kepada Islam ini. Sesuai dengan perkataan kita setiap habis tahajud, ya mudah-mudahan Bapak tiap malam tahajud nih, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kita senang punya Tuhan Allah, senang punya agama Islam, senang punya Nabi Muhammad, dan senang punya Quran sebagai kitab kita. Karena senangnya itu, jadi kita selalu penasaran, Pak. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari agama ini gitu, untuk kita terapkan dalam kehidupan. Dan selalu kita bilang bahwa itu untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah nggak banyak kok, nggak banyak menuntut kita, hanya kita disuruh nanti mengeluarkan lagi hafalan-hafalan kita di hadapan Allah gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi makanya kita disebut sebagai bekal supaya di hadapan Allah nanti kita bisa bilang, dulu kau berkata begini di Quran gitu. Ya, dialog dengan Allah. Kalau sekarang nggak hafal-hafal ya nanti di sana ya gagap, Pak. Ya, bukan hafal-hafalan, bukan, maksudnya paham. Ya, makanya Nabi bilang kalau kita belajar sesuatu baca, Robbi zidni ilma, ya Allah tambahkan padaku ilmu, warzuqni fahma, dan berikan aku pemahaman tentang ilmu itu. Nambah doang tapi nggak paham percuma. Ya, nah sekarang kita masuk ke dalam pendidikan sholat pada anak, bab terakhir mengenai tarkus sholah. Kemarin udah sebenarnya tarkus sholah kan ya. Jadi jangan kau tinggalkan sholat. Ada hafalannya lagi kemarin ya. La tarkus sholata muta'amidan. Jangan kamu tinggalkan sholat dengan sengaja. Di samping hafalan yang pertama apa tuh? Inna fil jannati mi'ata darajah. 100 derajat. Nah sekarang kita perlu tahu bahwa larangan meninggalkan sholat itu mutlak. Karena sholat itu ibadah yang nggak bisa ditawar ya. Itu udah saya terangkan kemarin. Sekarang ada nih uniknya. Ada dalam Islam larangan meninggalkan sholat sunnah. Kalau kemarin kan sholat fardu yang kita bicarain. Jadi ada sholat sunnah tertentu yang dilarang untuk ditinggal. Coba, jadi ini hukumnya apa jadi sebetulnya? Bahwa di fikih sholatnya tetap sholat sunnah, perkara sunnah. Kalau istilah sunnah dalam fikih itu berarti adalah perkara yang jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, kalau dalam ilmu hakikat ditinggalkan sayang, dikerjakan pahala. Tapi ini ada satu ketentuan dalam syariat, jangan pernah tinggalkan sholat sunnah. Kan gawat, Pak. Jadi hukumnya apa nih? Akhirnya para ulama yang meneliti larangan ini kemudian menyimpulkan sendiri-sendiri ya Pak ya. Artinya nggak berjamaah, nggak berijma, bahwa ini larangan, perkara yang dilarang ini menjadi sunnah muakkadah. Sunnah yang mengikat dirinya menjadi wajib gitu loh. Paham ya? Jadi ada larangan untuk meninggalkan sholat sunnah. Sebelum kita masuk ke situ, kita melihat dulu bahwa Allah sangat memuji dan mencintai orang-orang yang melaksanakan perkara sunnah. Allah sebut orang-orang yang sering melaksanakan perkara sunnah dengan perkataan dia waliku. Jadi orang yang sering
sholat sunnah, puasa sunnah, itu disebut wali Allah, Pak. Betapa bangganya kita wali Allah, ya. Jadi wali Allah yang kita bayangkan itu jangan orang yang punya perkara-perkara khawarikul adat. Wow, bisa terbang, bisa enggak. Cukup Bapak kerjain perkara sunnah dengan rutin di dalam kehidupan ini, maka Bapak sudah dinilai sebagai wali Allah. Dan wali Allah ini dikasih keistimewaan. Apa keistimewaannya? Semua anggota badannya itu Allah yang wakili. Penglihatannya penglihatan Allah, tangannya tangan Allah, semua dalam diri kita itu. Jadi akhirnya wali Allah itu selain dia sering ngerjain pekerjaan sunnah, dia itu di backing penuh oleh Allah dalam kehidupannya. Makanya dalam Quran disebut wali Allah itu, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak pernah dia kecewa sama hidup ini. Duit nggak ada urusan sama duit. Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad itu menceritakan gitu bahwa dirinya itu dalam mencari hadis-hadis seperti Bukhari itu, hadis-hadis menurut Imam Ahmad jauh di atas Imam Bukhari, duluan Imam Ahmad itu sampai pernah mengalami di aniaya oleh tetangganya, Pak, dihina oleh tetangganya Imam Ahmad ini. Jadi dikerjain, Imam Ahmad lewat sampai di rumahnya di ujung, dipanggil sama tetangganya, sini. Datang dia dengan senyum dan gembira gitu. Sampai di depan tetangganya, udah. Nyampe rumah lagi, sini. Gitu. Datang lagi, udah saya nggak perlu sama kamu. 3 kali digituin gitu. Akhirnya yang keempat itu giniin, tanya, kamu kok nggak marah? Dikerjain sama saya tadi, kata gitu. Apa kata Imam Ahmad? Saya itu senang menjalankan syariat agama. Allah dan Rasulnya berkata, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Saya lagi muliain kamu ini tadi, nggak ada urusannya sama kamu. Urusan saya sama Allah, sama Rasulnya. Paham? Jadi saya senang aja muliain tetangga. Kamu suruh saya datang, saya datang. Kamu saya suruh balik, saya balik. Jadi saya nggak ada marah sama kamu. Tapi kalau saya nggak laksanakan, maka saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Coba itu. Seperti itu. Ya. Paham ya? Jadi itu yang namanya perkara sunnah itu akhirnya Allah menghargai kita sebagai walinya karena kita itu mementingkan Allah. Daripada ngisi waktu yang bukan-bukan, misalnya nonton bola atau apa gitu, lakukan perkara sunnah. Nah, lebih baik begitu. Makanya disebut dengan wali Allah. Ya, kita mulai dulu keutamaan orang yang mengerjakan perkara sunnah. Ya. Hadis nomor 1 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi, ya. Allah berfirman. Apa firman Allah kepada Rasulnya yang enggak cantum di Quran ini? Ini hadis qudsi ya. Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang padanya. Lalu Allah sebut wali Allah itu siapa? Tidaklah hambaku tadi, ya, waliku itu mendekat padaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal yang aku wajibkan padanya. Jadi maksudnya kalau kita udah genep ngerjain perkara wajib kayak sholat wajib, maka Allah mencintai kita pasti. Ya. Lalu dan senantiasalah wa ma yazalu abdi, senantiasalah hambaku mendekat padaku dengan perkara-perkara sunnah hingga aku hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat,
akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat, dan akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia minta padaku, aku akan memberinya, dan jika dia minta perlindungan padaku, aku akan melindunginya. Jadi ini ada satu makhluk Allah, kita ini, amin, yang disebut dengan wali Allah, yaitu orang yang gemar banget menjaga yang fardu dan melazimkan yang sunnah. Nah ini susah nih Pak. Jaga yang fardu, goal kita. Tapi melazimkan yang sunnah, wah kita masih terhalang dunia. Apalagi model Pak Luli, baru mau duha, ada panggilan make up, betul Pak? Susah kan? Tapi kalau kita berhasil mengalahkan dunia untuk menjaga perkara sunnah, insya Allah jadi wali Allah. Nah ini kita masuk ke situ soalnya, masuk ke situ. Sekarang mengenai sholat sunnah, ya, apa fungsinya sholat sunnah itu sebetulnya? Hadis nomor 2. Kita lihat hadis nomor 2 dulu. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh dia telah beruntung, dan jika berhasil, dan jika sholatnya rusak, sungguh dia telah gagal dan rugi. Fa'inin takoso min faridoti syai'un. Jika dinilai ada kecacatan atau kekurangan dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman pada para malaikat, lihatlah hambaku ini, apakah dia memiliki sholat sunnah yang dia lazimkan? Maka dengan sholat sunnah itu disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya yang lain. Misalnya kalau puasa Ramadan kita cacat, ditambah sama puasa sunnah dan lain sebagainya. Kalau zakat kita cacat, ditambah dengan sedekah sunnah. Nah, sekarang sholat. Berarti penting ini sholat sunat. Karena kata Nabi, kata Nabi ini ya, setiap umat Islam yang beriman, sholat fardunya selalu disebut oleh malaikat setelah dia salam. 1/10, 1/5, 1/8 nilainya. Jadi kita nggak ada yang nilainya 100, nggak ada Pak. Setiap hamba ini kalau sholat fardu mau khusyuk kayak apa, habis assalamualaikum, malaikat bilang begini, 1/10, 1/5, 1/18 nilainya. Berarti cacat. Nggak ada yang dibilang 100, nggak ada. Oleh sebab itu pentingnya hadirnya sholat sunnah dalam hidup kita untuk itu. Susah kan? Perkaranya apa jadinya? Mau sunnah apa mau wajib jadinya ini? Ya, gitu. Karena Nabi dalam hadis lainnya bilang, jangan tinggalkan sholat witir misalnya. Jangan tinggalkan, itu kan larangan. Berarti kalau kita ninggalin dosa dong. Berarti sholat witir wajib dong. Wah kan gitu dong. Kalau orang meneliti agama dengan hawa nafsu kayak gitu, wah Rasul nggak bener nih. Gitu. Ya tapi bukan wajib mengikat itu ya. Ya, sunnah muakkadah, mengikat gitu. Kalau bisa ya lakukanlah gitu loh. Ya, itu dulu. Jadi sangat pentingnya sholat sunnah karena nilai kita setiap habis sholat fardu tidak ada yang sempurna. Kata Pak Tom bilang kan kemarin, apakah saya menerangkan kepada zuriyah mengenai khusyuknya sholat? Tidak. Tapi memang sholat yang paling 100 nilainya sholat khusyuk. Tapi bapak itu selalu salah dalam memahami khusyuk. Kan begitu? Ya kan? Waduh, gak mikirin yang lain. Bukan begitu khusyuk. Khusyuk tuh begini loh. Bapak yakin gak sih nanti mau ketemu Allah? Ada yang gak yakin. Masa kita ketemu Allah? Sedangkan Ali Imran 103 bilang gak bisa dilihat Allah itu. Tapi beberapa hadis Bukhari dan Muslim mengatakan kita ini akan ketemu Allah, dialog langsung. Nah, orang yang khusyuk itu orang yang yakin akan ketemu Allah. Sehingga dalam sholatnya dia udah yakin bahwa dia lagi bicara sama Allah. Al-Baqarah ayat 45, bukan 45 dan 46.
Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Ayo Bang Aman dibaca dulu. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Jadi minta tolonglah pada Allah dengan sholat dan sabar. Kenapa minta tolongnya di dalam sholat? Robik firli warhamni wajibuni wafani masukni wadini, minta tolong itu, ya kan? Kenapa dalam sholat gitu? Ya, karena kalau di luar sholat kita itu sebetulnya lagi acting aja. Ya Allah. Tapi waktu sholat Anda nggak boleh ingat dunia. Dan itu berat dilakukan, minta tolong dalam sholat itu, kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Ayat selanjutnya berkata, alladzina, ya kan? Orang yang meyakini bahwa mereka akan ketemu Tuhan dan mereka akan balik padanya. Oh, gue nanti ketemu bentar lagi, paling mati gue. Ini yang pihak yang akan ketemu saya. Masa saya masih mikir kunci? Jadi khusyuk. Biasanya jadi imam lupa rakaat kali jadi khusyuk. Ya, jelas ya. Jadi dengan begitu nilai 100. Tapi kalau kita nggak khusyuk, sama malaikat dibilang 1/10, 1/5. Hadisnya bilang begitu, 1/10, 1/5, 1/8 cuman. Anda bayangkan kalau 1/5 doang, jadi 4/5 gagal. Berat tapi kalau Tapi saking Allah sayang sama makhluk yang namanya manusia ini, maka Allah tanya pada para malaikat tar hari kiamat, ada sholat sunnahnya nggak dia? Syukur-syukur jawabannya ada. Ada. Itu buat nambel. Coba. Apa bukan Allah Maha Baik? Kan mestinya Allah yang disembah ini bilang cacat nih sholatnya, buang ke neraka. Kira berhak Allah begitu? Berhak. Tapi Allah cukup dengan punya sholat sunnah nggak dia? Dilihat kalau mau malaikat Sugeng Purwanto, tahajud terus ya Allah. Buat nambel. Emang dia cacat dari dulu gitu. Akidahnya gitu. Mas Buker, paham ya? Aduh, mantap ini kalau udah paham nih, mantap, memang seneng saya. 3 meter, tambahnya setengah meter. Sekarang apa aja sholat sunat yang nggak boleh ditinggal? Yang disebut oleh Rasulullah, jangan tinggalkan sholat sunat. La tarkus sholat sunat itu. Apa aja sholat sunat? Ya kita sekarang masuk sholat sunat yang nggak boleh ditinggal, witir dan duha. Witir dan duha, jangan ditinggal. Kalau ditinggal nanti nggak punya modal buat nambah cacatnya fardu, paham gitu ya? Tujuannya itu, jadi bukan nanti terus kita umumin di masjid, di musola, ayo duha, ria lagi, ya. Hadis nomor 6. Ayo kita buka dulu hadis nomor 6, ya. Buka dulu hadis nomor 6. An Abi Hurairah qol Ausani khalili bi salasin. Dari Abu Hurairah dia berkata, kekasihku Muhammad SAW menasihatiku dengan 3 perkara. 1, agar aku la anama illa ala witri. Aku tidak tidur terkecuali aku sudah sholat witir. Kedua, agar aku puasa 3 hari berturut-turut dalam setiap bulan. Ini 3 hari dulu karena ini puasa ya. Ketiga, agar aku la ada rakaatai duha, tidak meninggalkan sholat duha 2 rakaat minimal. Nanti rakaatnya jangan dipermasalahin, kita udah bahas. Artinya dalam hadis ini jangan coba-coba ninggalin witir terus tidur tiap malam. Jangan pula coba-coba ninggalin duha 2 rakaat. Sayang tahu. Nanti subuhmu cacat, kamu nggak punya modal untuk nambel gitu.
Yang nggak setuju angkat tangan, yang nggak setuju. Yang nggak setuju angkat tangan. Ilaman abah. Yang nggak setuju angkat tangan. Silahkan protes. Maksud saya disuruh duha, saya kan di kantor pakai dasi. Dasar lo. Mama di sini kan ya poinnya ya. Nah, kalau di sini kan bisa dituntut pakai masyarakat. Tapi sampai jam berapa? Hah? Nah ini masuk teknis. Udah Pak waktu itu. Duha itu habis suruk sampai menjelang zawal. Yang terbaik zawal, yang menjelang zawal. Kata Nabi, laksana unta merah itu loh. Unta sudah warna merah itu. Jadi jam 11-an. Dari mulai jam 7:30 sampai jam 11 gitu. Silakan, wah 2 rakaat cuma 7 menit. Tapi itu bisa kemudian dicap, ini waliku ini. Kata Allah, ini waliku nih. Rasman Said, waliku ini. Amin. Jangan main-main nih, ya. Wali kelas. Wali Allah dari Hong Kong. Ntar dulu Pak. Ini bukan. Gitu. Hati-hati Pak. Orang itu baru niat mau sholat duha, wali murid. Kita baru niat mau sholat duha, rezeki udah datang. Bahkan duha, dengerin baik-baik Pak Tom. Duha, Allah langsung yang melarang untuk jangan kau tinggalkan duha. Allah langsung melalui hadis kursi. Allah langsung bukan Rasul. Allah langsung. Hadis nomor 4, lihat. Ini yang dipakai emak-emak kalau sholat duha rezekinya banyak tuh, ini hadisnya. Lihat. Ya, dari Nu'aim bin Hammar dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bani Adama la tu'jizyi min arba'i. Nah ini kalau ini 4 rakaat. Rakaatin fi aulai nahar. Wahai anak Adam, jangan kau tinggalkan aku. Jemputnya apa? Jangan kau tinggalkan aku, kata Allah. Jangan kau tinggalkan aku karena tidak mengerjakan 4 rakaat pada permulaan siang atau salat duha. Nanti aku akan mencukupi kebutuhanmu pada sore harinya. Jaminan siapa ini? Apa Ustaz Wahyu yang jamin? Bukan, nggak ada urusan sama saya. Jadi Allah sendiri bilang, jangan kau tinggalkan aku dong. Kerjain deh 4 rakaat duha di permulaan siang. Nanti sorenya aku cukupi kebutuhanmu. Wah, indah bener deh. Jangan tinggalkan larangan apa anjuran. Lah kok lanya lam nahi kok. Bukan jangan tinggalkan. Terus ntar ada yang nanya, Ustadz duha apa enggak? Pret lo. Terjemahannya, ya Allah, apabila rezeki saya masih di atas kan untuk membantu. Iya. Iya. Lo mah soal rezeki aja. Kalau masih jauh tolong dekatkan. Kalau masih kurang bersih tolong dibersihkan. Nah, dia urusan rakaat jangan dipertentangkan antara Rasul dengan dengan siapa? Allah. Tadi bilang Rasul kan, yang bilang Abu Hurairah, kekasihku, ya kan, menasihatiku dengan 3 perkara. Jangan tinggalkan 2 rakaat duha, nggak apa-apa. Lalu Allah bilang, jangan tinggalkan aku dengan 4 rakaat duha, nggak apa-apa. Ya udah 4, 2 sama. Yang penting duha. Berat Pak? Pulang Pak? Bukan dari golonganku. Udah doyan bilang. Kan, Masya Allah. Ji maaf yang dibaca kan wasamsnya mau waduha. Boleh, apa aja Pak? Ya, tapi aku utama gitu. Utama boleh. Nggak apa kan? Apa ya? Nah, fungsinya selain menambal buat kita catatan fardu, sholat duha itu adalah sebagai sedekah utama di pagi hari. Orang pagi hari itu mesti sedekah Pak, dengan badannya semuanya, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya. Kalau nggak sempet dia sedekah, duha nggatiin itu, kan enak. Ya, mesti zikir kita 100 kali la ilaha illallah gitu, nggak sempet gitu, duha gantiin itu. Mesti pagi-pagi dakwah, nggak dakwah, duha gantiin itu. Paham? Lihat hadis nomor 8. Enak di sini mah, enggak dikasih ilmu tapi nggak ngelaksanain, enak sini. Ayo, dia tolong dibaca deh hadis nomor 8 deh.
Ibrahim dari Zuzar dari Nabi SAW, beliau bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf atau mengerjakan kepada ketaatan dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan ini semua bisa dicukupi diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Enak banget. Enak. Gurih. Jalankan ya. Udah. Insya Allah jalankan ya. Ya. Sampai sini paham apa enggak? Pak Tom. Jadi sifat sholat duha adalah bukan wajib, tapi sayang karena fungsinya itu beragam, dan ini langsung ajakan dari Allah. Ayo duha lah, jangan tinggalin aku dong gitu. Ya, itu. Mantap ya. Ustadz nampar nih kan. Ya. Ini yang kata. Jangan sampai pasir. Lalu witir. Witir tuh bagi Allah itu Allah ngasih bonus. Kata Rasulullah, Allah menambah sholat buat kalian, namanya witir. Jagalah dia, kata Rasul begitu. Jadi Allah, ini subjeknya Allah. Allah menambah buat kalian sholat witir. Kita dikasih bonus, dikasih kehormatan, ayo jalankan witir. Gak usah nanya, ba'da naum atau qabla naum. Kalau tadi dibilang Abu Hurairah, Rasul menyuruhku, jangan tinggalkan sebelum kita tidur, witir aja. Dan witir itu aslinya 1 rakaat, Pak. Aslinya 1 rakaat. Coba buka hadis nomor 11. 11 ya. Dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha zadakum salatan fahafizu alaiha. Sungguhnya Allah telah menambah salat untuk kalian, maka jagalah dia, wahyal watru, yaitu salat witir. Pak Tom mau ngomong sama Pak Ino. Pak Ino ini kan kerja di rumah Pak Tom, dikasih honor. Terus Pak Tom nelpon Pak Ino, saya nambah honornya ya. Dia seneng apa enggak? Nah, kalau Bapak senep, ya nambah lagi sholat. Allah tambah, zadakum, Allah tambah. Berarti Allah bonus. Kita nggak seneng. Kalau duit seneng, ditambah. Kalau sholat nggak seneng. Betul apa enggak? Gitu. Ustadz udah tahu. Kok Ustadz tahu ya? Apa Ustadz profesor gitu? Bukan. Udah tahu sifat manusia. Ya. Dan waktunya witir nggak mutlak sebelum tidur, bisa sesudah tidur. Ini bisa digambarkan di dalam hadis nomor 9. Jadi ada dikasih waktu sama Rasulullah, waktunya witir. Lihat hadis nomor 9. Sesungguhnya Allah telah menambah salat untuk kalian, yaitu salat witir. Maka disebut fasaluha fima baina salatil isya'i ila salatil fajr. Maka laksanakanlah salat itu antara waktu ba'da isya hingga menjelang salat subuh. Itu tentang waktu witir. Jadi Bapak tidur dulu, terbangun witir serakaat, nggak apa-apa. Sebelum tidur nggak apa-apa. Maka Rasul tanya pada Umar dan pada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu kalau salat witir, kalau salat malam itu, kapan kamu laksanakan? Wah, saya takut, saya udah tua, saya bangun kesiangan, maka saya lakukan sebelum tidur. Sodakta, engkau benar. Umar gimana Umar? Wah, saya tidur dulu, supaya kelihatan saya berkorban buat Allah. Bangun tengah malam saya witir. Sodakta, engkau benar. Apa yang kurang dari itu? Syariatnya sangat memudahkan sekali kan begitu.
Ya, jadi dikatakan di sini range waktunya ba'da isya sampai menjelang subuh. Siap. Nah, entah apa, hari Selasa laksanakan lagi ya. Jangan lupa witir. nyontek Ustaz. Nyontek ketahuannya nggak murni gitu ya. Gua juga nyontek dari Rasulullah. Agen dia. Hah? Agen kebenaran ya. Jumlah rakaatnya minimal 1 dan ini yang terbaik, yang afdol 1. Rasulullah kan pernah 9, 13 nggak masalah Bapak ikuti, tapi afdol 1. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat maghrib adalah witir bagi sholat siang hari. Maksudnya maghrib itu karena ganjil, dia mengganjilkan sholat siang. Zuhur, asar, maghrib. Zuhur sama asar 8 rakaat, tambah 3, jadi ganjil siang itu. Kenapa bisa diganjilkan? Innallaha witrun yuhibbul witri. Allah itu ganjil, menyukai ganjil-ganjil. Nah, sholat witir pengganjil sholat malam. Aisyah subuh diganjilkan jadi 1, 4, 2, 6 jadi 7 gitu loh. Ya. Salat apa tadi? Siang hari. Maka laksanakanlah salat witir untuk salat malam. Dan salat malam itu adalah 2 rakaat. Ya, tahajud maksudnya, ya. Terus wal watru rakaatun min akhiril lail, dan witir itu adalah 1 rakaat di akhir malam. Berarti tadi range antara ba'da isya dan itu ya mau ba'da isya boleh, tapi afdolnya 1 rakaat di akhir malam. Kayak Rasulullah laksanakan. Rasulullah habis witir 1 rakaat itu baca Quran, hafalan 50 ayat, habis itu tidur. Bila lewat, sholat, langsung bangun cerah banget. Memang enak hidup begini, kata Rasulullah begitu. Kalau kita kan enggak, ya. Habis begadang nonton bola nih. Ajan apaan tuh? Ya udah dikasih teknisnya kok sama kita, ya. 1 rakaat, Pak. Kalau Bapak 1 rakaat berapa menit kira-kira? 1 rakaat? Ya, 1 menit. 1 menit. Nggak rugi kan? Nah, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang namanya Abu Musa. Abu Musa itu sholat isya dikosor 2 rakaat, lalu dia sholat witir 1 rakaat dengan membaca An-Nisa 100 ayat. Indah kan? Hadis nomor ke-13. Ya, mesti dicontoh ya. Jadi 1 menit. Kulhu. Jadi begini apa? Iya. Enggak apa-apa. Hadis nomor 13. Dari Asib al-Awwal dari Abi Minzar dari Mekah dan Madinah. Dia salat isya 2 rakaat dikosor ya. Kemudian berdiri lalu salat 1 rakaat witir ya. Faqara apa tuh? Faqara fiha bimi'ati ayatin min nisa. Dia membaca 100 ayat dari surat An-Nisa. Ya, jadi satu rakaatnya berkualitas, Pak. Kalau itu kan inna a'tainakal kautsar. Pasoli wah rusak dah 3 ayat doang. Salat tarawih 23 rakaat cuma 5 menit. Paham? Jadi sholat sunnah yang jangan ditinggalkan adalah duha dan witir. La tarkus sholata. Tadinya kita kira jangan tinggalkan sholat wajib aja. Oh ternyata ada jangan tinggalkan sholat sunnah ini. Buatmu, bukan buatku, kata Allah. Buat kamu sendiri ini modal. Paham? Sekarang kita masuk yang sholat berikutnya, yaitu sholat sunnah rawatib. Ya, diwakili oleh 2 sholat nih. Hadis nomor 12. Ya. Lihat hadis nomor 12. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'a qabla zuhri raq'ataini qoblal wa raq'ataini qoblal fajr. Rasul tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini kan Bapak ceritanya mau ikut Nabi. Jangan tinggalkan 4 rakaat sunnah sebelum zuhur dan jangan tinggal pula 2 rakaat sebelum subuh. Masalahnya
Masalahnya, nggak apa-apa. Di masjid itu Iya. space-nya antara azan dan iqamat itu sedikit. Iya, Ini jadi masalah. jadi masalah. Di rumah, bos. Nah, itu jawaban. Sebelum aja kita udah sholat di rumah, udah mempersiapkan baru jalan. Enggak. Sholat rawatib itu sesudah azan, Pak. Masuk sudah aja. Sudah azan. Iya. Iya, itu waktunya. Kalau kita sholat di rumah, masuk nanti. Kita tadi udah belumnya. Terus? Ya, kalau di masjid, ya cuma dapat paling 2 rakaat ya, Iya. nggak bisa 4. Kalau gitu Bapak tolong telepon Muhammad SAW. Anda kok syariatnya menyusahkan ya? Mintalah kemudahan kepada Allah agar kita bisa beribadah sesuai nabimu ya Allah. Allahumma yassiru wa la tu'assiru. Ya Allah mudahkan, jangan kau persulit. Dapat Bapak waktu minta ya. Minta aja kemudahan. Jadi kita komplain itu karena diri kita aja yang gagal untuk memahami. Aslinya sih mudah-mudah aja kok. Iya Bang Man? Hah? Ini hadisnya pakai usul ya. Ya terserah. Tapi ada Ini sebagai DKM berdasarkan ini khusus untuk sholat subuh. Iya. Mungkin dari azan ke Komat itu diberi waktu. Di setel. Iya DKM-nya yang setel itunya aja 15 menit. Iya kan? Belum. Itu kan DKM. Oh, enggak. Sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 2 rakaat. belum keluar ya. Tapi ada solusi. Nah, tuh ada solusinya juga kayaknya. Terus Ingat, saya ingat di dalam Allah. Di sholat 4 rakaat itu bisa 1 salam. betul itu. 4 rakaat 1 salam. Yang zuhur ya? Yang zuhur. Betul. Sunatnya itu. Iya. Kira-kira misalnya kita kadang-kadang kan gini, saya kalau di atas sudah gitu. Kira-kira itu masih ada 5 menit saya sholat sunat 1 rakaat aja. Bapak kalau baca Kifayatul Salatan Nabi dari Albani segala macam itu, maka kita akan menemui bahwa sebetulnya tahiyat awal di sholat fardu saja itu hukumnya sunnah. Tahiyat awal itu sunnah hukumnya, tidak wajib. Iya, zuhur, asar, isya itu bisa langsung nggak pakai tahiyat awal, karena hukumnya sunnah. Apalagi sholat sunnah gitu loh maksudnya. Jadi kalau hanya 1 salam, nggak usah tahiyat awal. 4, cuman agak keliru kita ntar. Begitu rakaat ketiga, ini gue 2 apa 1? Rusak. Udah bunyi lagi yang tut. Allah Akbar. Udah rusak udah. Ya. Kita supaya nggak keliru rakaatnya, kita bacanya 1 alif lam mim. Ya. Amin. Alif lam mim ro. Itu aja udah. Tapi kalau orang udah dilupakan pasti lupa mau gitu. Udah ngecat sama lupa. Udah niatnya hatinya yang bersih ah. Ini kan saya nampilin ini supaya nyadar nih. Ternyata kita ini dikasih modal buat sholat fardu kita ini. Bapak jangan GR lah. Mau Bapak udah fardunya bagus itu tetap aja disebut sama malaikat 1/10, 1/8. Jadi itu Kita dikasih banyak modal, tapi kita nggak bisa muterin kan. Oh iya. Malu pedagang. At-tijarotun tajir. tahiyat awal itu sunat apa? Sunnah sebetulnya. Nah, tapi kemudian ada ijma dari Nahdiyin, dari Nahdlatul Ulama segala macam, ya pakailah tahiyat awal di fardu. Kalau lo jadi imam, gue jadi imam, tahiyat awal gue bagiin, jangan subhanallah, jangan begitu. Kalau udah ngerti. Iya. Oh, sunat. Jangan subhanallah lu belum tahu. Iya nanti pas langsung disalahin sama orang ya, sama Pak Sarul. Kenapa nggak pakai tahiyat awal gitu? Diajarin Wahyu. Balik ke sini lagi. Kalau saya udah tahu, Iya. mungkin orang-orang lain. Nah makanya, ya betul itu. Ya itu sebelum imam ngomong dulu, ntar pakai yang apa ya. Tadi 4 rakaat 1 salam ya. 1 salam. Ya tadi itu begitu gini ya. Ya makanya begini Pak enaknya. Kalau memang mau sholat sunnah 4 rakaat 1 salam, Bapak pakai surat yang berurutan di terakhir itu. Al-Kafirun, Al-Falaq,
Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ngerti bahwa ini rakaat kedua, rakaat ketiga gitu. Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Selesai. Iya kan? Di akhir Quran itu jangan yang macam-macam. Ini Wadduha, ntar lagi Watini. Yang tadi 2 apa 3? Akhirnya nanya sama sebelahnya, gue 2 apa 3? Terserah lu, kan gak boleh ngobrol. Lu ngobrol juga, gila semua. Ya, oke. Selanjutnya, ternyata hadis ini hanya mewakili 2 rawatib. Aslinya rawatib itu 12 rakaat. Yang mana aja? Yang mana aja? Lihat hadis nomor 10. Karena mengikuti Rasulullah ini. Ya, yang disebut dengan rawatib artinya gini loh. Sunnah, ba'diyah apa qobliyah yang Rasulullah sering melazimkan di depan para sahabat. Sehingga disebutlah ini rawatib muakkadah. Gitu ya. Lihat hadis nomor 10. Dari Abdullah bin Syakik dia berkata, aku pernah bertanya pada Aisyah mengenai sholat sunnah Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, beliau biasa melakukan 1, sholat sunnah di rumahnya 4 rakaat sebelum zuhur. Di rumahnya, bener Iskandar. Di rumahnya. Oke. Lalu beliau keluar ke masjid untuk sholat zuhur berjamaah. Setelah itu beliau pulang lalu sholat 2 rakaat ba'da zuhur. Jadi 6. Beliau lalu sholat maghrib dengan berjamaah. Maghrib lalu pulang kemudian sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib. Jadi di sini dilihat nggak ada rawatib tuh qobla asar atau ba'da asar, nggak ada kan? Oke. Jadi lihat baik-baik. Sebelum zuhur di rumah 4 rakaat, sesudah zuhur di rumah 2 rakaat. Lalu 2 rakaat sesudah maghrib, ya kan? Kemudian beliau sholat isya berjamaah di masjid lagi. Lalu pulang. Kemudian 2 rakaat lagi ba'da isya. Jadi 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 12. Beliau sholat sunnah di malam hari 9 rakaat. Ini witir segala macam ya, termasuk sholat witir. Beliau sholat di malam hari lama sekali dengan berdiri dan pernah dengan duduk. Ketika waktu fajar beliau melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar. Jadi 12. Inilah rawatib yang disebut dengan rawatib. 12 rakaat. Yang Pak Tom udah laksanakan ini. Udah pernah. Nggak rutin sih, udah pernah gitu. Ya nggak Be? Aduh, jangan marah Be, mana Be? Marah kualat lo. Kasar banget. Marah kualat lo, biar gue lebih muda, ya nggak? Nah inilah rawatib yang dibilang jangan tinggal. Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Di hadis tadi hanya 2 diwakilin kan? 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar. Maknanya yang rawatib ini, yang 12 ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kesaksiannya Siti Aisyah. Jadi engkau jangan tinggalkan, gitu maksudnya. Hebat nggak Islam tuh ya? Bukan yang nyampe ini hebat, nggak ada hebatnya. Tapi Islam hebat, meramut Anda semua, merawat Anda semua supaya jadi manusia yang sempurna lahir batin. Wali Allah, betul. Ya. Nah kalau 12 rakaat ini bisa dilaksanakan dengan lazim, itu sama dengan Bapak bangun rumah di surga. Jadi gini loh, surga ini kosong Pak. Surga buat Dede sekarang kosong. Dia bisa ada genteng. Kalau Dede sholat sunat rawatib 2 rakaat muncul genteng. 2 rakaat lagi sesudah apa? Muncul jendela. Dibangun sama malaikat. Molen sana dicor-cor segala macam. Itu kalau kita sholat rawatib. Hadis nomor 7. Nggak percaya, ini dalilnya sekalian. Ayat nomor 7. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, bahwa dirinya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang muslim mengerjakan sholat karena Allah Azza wa Jalla setiap hari 12 rakaat sunnah selain sholat wajib, ya, terkecuali Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ya. Kalau dalam hidup Bapak hanya 1 hari Bapak mengerjakan 12 rakaat ini, ya di surga cuma gede pintu doang, nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, nggak ada keramiknya. Jadi Bapak apa di surga? Ya gitu. Ya dikirimin juga makanan tapi raskin, beras miskin, beras apa gitu. Jadi harus genep.
supaya rumahnya tuh indah gitu loh. Nah, insya Allah Bapak dapat rumah semua, amin. Artinya rawatib apa? Ditertibkan, diurut. Ada Maksudnya, yang saya dengar, ada yang muakat, ada yang gairah muakat. ya ini mau akad yang 12. Muakat. Nah, nanti gue mau akad saya terangin. Bapak kalau nggak sabar ya, Bapak ini ada di antara surga dan neraka. Ini sunnah muakadahnya gitu. Ya, ada rawatib yang goir muakad, gak disebut rawatib karena memang tidak ditampilkan di kebiasaannya Siti Aisyah ini tadi. Gitu. Ya. Nah, itu kalau 12 rakaatnya Bapak genepin tiap hari khusus untuk sholat fajar, malah ganjarannya itu nilainya setiap kali melakukan itu lebih baik dari dunia wa ma fiha dan isinya. Jadi bayangkan tuh pahala Bapak itu tiap subuh itu. Ya, hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, Rok'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya sayang kalau nggak sampai. Bahkan ada syariatnya, kalau Bapak nggak sempet karena terbangun pas adzan, kemudian mesti wudu dulu sampai masjid udah qomat gitu. Habis subuh lakukan 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah takrir, dia sahabat, nih 2 rakaat apalagi kan haram melakukan sholat sunnah setelah subuh. Ditanya, kamu sholat apa? Saya tertinggal nggak sempet 2 rakaat sebelum subuh. Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Tapi jangan sengaja. Kayak dia nih, aduh, ini kacau nih. Mas Buker. Ya, oke. Kalau di dalam kesiangan, kita melakukan itu juga nggak apa-apa. Enggak, yang mana? Ya, sholat fajar ini. Kesiangan. Sebelum subuh. Nah, dan kalau syariatnya dia sempat subuh tapi nggak sempat sholat fajar. Kalau sudah kesiangan subuhnya, berarti sholat fajarnya gugur haknya. Karena dilakukan di waktu duha atau di waktu syuruk, nggak boleh lagi. Gitu. Jangan ngambil keuntungan banyak-banyak, Dek. Lo yang lalai keuntungannya banyak. Tapi sholat fardunya tetap dilaksanakan, sholat sunnahnya udah nggak ada hak. Kalau yang tadi kan lain, yang tadi dia sempat subuh, tapi nggak sempat sholat fajar karena terdesak waktu. Kalau ini kalau subuhnya aja udah nggak sempat karena kesiangan, sholat anunya hilang, karena waktunya hilang. Hormati ala waktiha, menghormati waktu, haknya hilang gitu, ya paham ya? Kecuali ada dalil, seperti contoh misalnya gini, Anda nggak sempat sholat tahajud, lalu diganti dengan 12 rakaat di duha gitu, sama nilainya, berarti ada tahajud gitu loh, paham ya? Ada sempat dengar gitu, saking keutamaannya di sholat fajar 2. Yang tadi hadisnya, yang nggak sempet tapi dia subuh juga sempet di waktunya, tapi kalau subuhnya nggak sempet, ya ini etik aja sebetulnya. Nggak apa-apa. Itu ada penamaan. Enggak, Dede mau pensiun jadi ketua kelas kali ya, dia mau pensiun jadi ketua kelas. Penamaan sholat fajar kalau tadi ini berkaitan dengan waktu itu ya. Betul, karena sholat fajri. Dalam perjalanan Rasulullah kesiangan, dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Iya. Atau mau konsekuen gini deh, mau konsekuen. Karena Anda lakukannya kan sholat fajri, sholat fajar, dan ganjarannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ya udah deh saya lakukan juga, nggak apa-apa. Walaupun Ustadz melarang misalnya, Anda mesti konsekuen juga, nggak menerima dunia dan seisinya. Dunia doang, nggak ada isinya. Makanya aku agak seret nih rezeki. Itu karena begitu. Udah dibilang jangan ngelawan sama mantan. Udah ya, mantap ya, mantap dong. Ya. La tarkus sholat sunnah. Jangan meninggalkan sholat sunnah juga ternyata. Ya. Nggak semua Pak Tom, cuma witir, duha, rawatib, nggak semua sholat sunnah. 100 ayat. Witirnya 100 ayat, dia protes. Anissa lagi. Loh,
Ayat itu artinya satu harfin, satu huruf juga boleh. Nun 100 kali boleh. Lo nggak ada masalah. Iya kan? Alif lam mim 100 kali juga nggak masalah. Jangan mau ngapalin Anissa. Kayak zaman piringan hitam. Tapi pakai jari nun gitu. Kalau suruh kita apa? Sebelum matahari terbit Pak. Iya. Suruh itu pas jadi sebetulnya iya. Itu ada 2 rakaatnya juga. Itu ganjarannya sama dengan umroh dan haji. Haji mabrur ya. Kalau suruh 2 rakaat tuh, ya suruh. Waktu melaksanakan terus nih, udah pernah. Cakep memang. Semua udah pernah ngerasain doang gitu, tapi nggak lazimin gitu. Ya, apalagi Rudi, wah tidur dia habis subuh. Dan klarifikasi lagi kita Ya. sholat fajar ini batas waktunya kapan? Sebelum subuh. Enggak. Komat. Sebelum subuh iya, waktu maksud saya. Kadang-kadang kita kebangun jam 6 gitu loh, tiduran. Nah itu tadi pertanyaan Dede. Tadi. Enggak denger kok. Ya gini Pak, gini ya. Salat fajar itu dalam hadisnya itu digambarkan sebagai gini. Antara azan dan iqamah subuh. Azan selesai, maka Bapak salat fajar. Tapi ada sahabat yang nggak sempet, Dek, tadi. Maka dia ikut juga berjamaah subuh. Salat fajarnya dibayar habis subuh. Padahal ada larangan. Salat yang nggak boleh dilakukan adalah ba'da subuh dan ba'da asar. Ba'da subuh menjelang matahari terbit, ba'da asar menjelang matahari terbenam. Itu nggak boleh, itu haram. Kecuali sholat jenazah, sholat apa. Lah, ada sahabat yang Rasulullah lihat, kok sholat lagi habis subuh berjamaah. Dia tanya, kamu sholat apa? Saya sholat fajar yang tadi. Saya nggak sempat gitu. Rasulullah takrir, diem. Nggak apa-apalah. Itu kasus khusus loh, bukan kasus yang bisa diulang. Nah, kalau begitu, setelah itu berarti tidak ada lagi hukum di luar itu deh. Misalnya subuhnya telat kesiangan, maka gugur haknya untuk sholat fajar itu, karena namanya juga sholat fajar. Sholat fajar, masa jam 8 pagi, apa dia sholatnya? Enggak, gue subuh bayar tadi sama sekalian fajarnya. Subuhnya boleh dibayar, karena ada hadisnya juga. Jika kamu kesiangan dan belum sholat, langsung sholat. Kan begitu kan? Ketika ingat, langsung sholat. Tapi tidak menyuruh sholat sunnahnya juga sekalian. Wah, enak aja loh. Ya. Nggak bisa gitu ya. Jadi ini khusus ada range waktunya. Paling buruk adalah ba'da subuh nih. Karena nggak sempet waktu mau melaksanakannya sebelum subuh gitu loh. Kesiangan langsung komat di masjid, wah buru-buru gitu. Atau BAB gitu ya. Ya kayak gitu ya. Atau BAB ya ngomong. Ya boleh uzur. Boleh ya? Kecuali pada dewan. Nah, ya. Sholat kuliah sama sholat fajar sama ya? Apa sorry Pak? Kopiah sama Sama apa? Sama. Sholat fajar, qobliyah subuh sama. Bahkan yang 12 tadi itu sebenarnya qobliyah badiah kan. Qobliyah badiah semua kan. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum subuh, ya sama. Oke. Sekarang kita omongin sholat sunnah yang sebenarnya rawatib, tapi bukan rawatib, ghairu muakkadah. Yang Rasulullah sebetulnya nggak pernah melihat, sahabat nggak pernah melihat, tapi dia juga ada. Saya kasih contoh, Bapak kan nggak pernah sholat qobliyah maghrib kan, padahal ada. Bapak nggak pernah qobliyah asar kan, padahal ada qobliyah asar. Ini ada dalil umumnya dulu. Kata Rasulullah apa? Baina azan, 2 azan. Jadi antara 2 azan itulah. Ya. Antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah selalu ada sholat. Itulah dalil umum yang menyatakan bahwa setiap sholat itu ada qobliyahnya. Anda jangan gugat ini. Makanya orang yang memperkarakan qobliyah Jumat juga salah. Dalil yang menyatakan nggak ada qobliyah Jumat itu, menurut saya lebih bisa dikalahkan dengan dalil ini. Qobliyah Jumat itu kan sebetulnya kita membedakan Jumat dan zuhur, padahal tidak. Yang penting azan.
Ya. Dan itu juga dikuatkan oleh begini, mana Rasulullah lagi khutbah Jumat, orang datang telat, ditanya sama Rasulullah, lagi khutbah, kamu udah salat 2 rakaat belum? Belum, sholatlah kamu. Yang ringan. Yang ringan tuh Fatihah aja, sama tahiyat yang dibaca. Yang lainnya nggak usah baca, langsung gerakan aja. Itu namanya ringan. Jadi kita jangan gugat. Setiap sholat ada qobliyahnya. Karena orang beranggapan nggak ada qobliyah maghrib karena nggak boleh sholat ba'da asar sampai maghrib. Betul, haram, musyrik kita karena dianggap menyembah matahari. Tapi ingat, itu larangannya ba'da asar sampai maghrib. Habis azan maghrib, udah bukan waktu itu, waktu maghrib. Sehingga habis azan, qoblalah kamu. Ini Ustadz ini, kalau bukan saya yang rangin nih. Udah loh, paham apa kagak? Oke, kita. Iya. Lihat hadis nomor 1. Lihat. Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara setiap 2 azan dan iqamah ada sholat antara ini hadisnya, ini hadisnya. Enggak, gue mau ngetes dulu. Enggak, ini udah 1 jam. Anda kuat apa enggak? Kalau kuat kita lanjutin gitu loh. Ini masih lama nih. Maaf ya, saya bercandanya kebanyakan ya, maaf ya. Bukan maksud apa-apa. Supaya kita nggak ngantuk aja, ya. Ya, relax sedikit lah, Ruth. Lo mending bayar, Ruth. Kan lo nggak bayar SPP. Udah contoh ya? Ya. Sekarang kita baca. Ya. Apa kata Rasulullah mengenai qobliyah? Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, baina kulli azanaini, antara setiap 2 azan, maksudnya azan dan iqamah. Azan itu kan panggilan. As-shalah, ada salat. Baina kulli azani as-shalah. Ya. 2 kali disebut itu. Terus tapi liman sya, bagi siapa yang pengen. Artinya jangan jadi sunnah muakkadah. Maksudnya ini ngomongin apa? Ngomongin qobla maghrib. Paham? Terus ngomongin qobla apa lagi? Ngomongin qobla asar. Yang pengen silahkan. Nggak dosa kok, nggak dosa. Nah kalau udah ada tawaran begini, embat juga dong. Kan? Tapi so tahu kan. Lu sholat apa? Nggak ada qobla maghrib, nggak ada. Gue tahu dalilnya. Tahu dari mana? Dari mak lampir kali ya. Paham ya? Ada qoblanya. Tapi ini pernah kejadian di saudaranya Pak Fadul. Waktu itu mau ngambil jamaah ke sana. Karena di sana masjidnya itu tidak biasa melakukan qobliyah maghrib. Tapi dia menghormati sih pas ini. Langsung komat. Enggak komat justru karena pas azan langsung ada yang ini. Jadi jamaah sana menghormati yang jamaah sana. Iya. Gitu. Dikasih ini wasit. Lihat hadis nomor 2. Ya, itu melakukan qobla maghrib. Dari Anas bin Malik dia berkata, aku pernah mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib pada masa Rasulullah SAW. Seorang sahabat bernama Mukhtar bertanya padaku, apakah Rasulullah SAW melihat engkau saat mengerjakannya? Aku menjawab, ya, na'am. Ra'ana falam ya'murna walam yanhana. Ya, beliau melihat kami mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib, namun beliau tidak menyuruh kami dan tidak pula melarang kami. Jadi kalau ini Hah? rawain. Hafalin. Kalau doain. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan untuk qobla maghrib. Hadis nomor 6. Dari Abdullah bin Muzani dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Shallu qoblal maghrib rak'ataini liman syaa." Salatlah kamu 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang ingin, bagi yang berkehendak. Berkehendak apa? Berkehendak jadi wali Allah. Sebab kalau nggak diterusin jadi wali Allah, bagi yang berkehendak, gue nggak berkehendak,
Ntar begitu sombong kita. Gue nggak pengen. Loh, nggak pengen masuk surga lu. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Malu, Ustadz kan dokter ya. Jadi Anda kan, aduh, ya TK mungkin. Lalu Rasulullah pernah terlihat melakukan qobliyah asar 4 rakaat. Tapi Rasulullah memisahkannya dengan salam. 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat salam. Ada jadi qobliyah asar 4 rakaat dipisah dengan salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, tapi jumlahnya 4. Hadis nomor 11. Dari Asim bin Damrah dari Ali, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Beliau memisahkan di antara 4 rakaat tersebut dengan salam. Jelas enggak ada? Jelas. Ini apa ganjaran ini? Rasulullah doain, semoga Allah merahmati orang yang mengerjakan salat asar sebelum asar 4 rakaat. Wah, jadi ada rahmat Allah juga, walaupun bukan rawatib. Hadis nomor 9. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, dia bersabda, Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri 4. Semoga Allah memberi rahmat pada orang yang melakukan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jelas, paling jelas ini ya. Ini paling jelas. Jadi berapa? 12 tambah 4 16. Tambah duha 4 18. 20. Maghrib 2 rakaat 22. Tambah witir 1 23. 23 monyet. Ya kan gitu kalau orang Betawi. Ya begitu lah. Jadi tapi 2 rakaat boleh. Apaan tuh? Asar. Silakan aja, Pak. Silakan aja. Yang penting sholat sunnah gitu kan. Ntar ditambah 2 lagi jadi 4. Lihat umumnya orang-orang enggak ada yang 4, 2 semua. Karena bukan nabi. Gitu. Gampang. Terakhir, sholat yang dibilang jangan ditinggal adalah sholat tahajud. Tadi udah apa? Witir, duha, rawatib. Sekarang tahajud. Hah? Menghadap. Nggak pakai 5 syahid. Apa? Nggak pakai 5. Nggak pakai masa. Nggak pakai. Lihat tadi nomor 3. Dari Yazid bin Khumair, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abu Qais berkata, Aisyah radhiyallahu anha berkata, la tada' qiyamal lail fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u. Janganlah kamu meninggalkan salat malam, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Bahkan beliau sakit pun sekalipun kepayahan, beliau salat malam dengan duduk. Yang nggak setuju bahwa salat malam itu jangan ditinggalkan siapa? Siapa yang nggak setuju? Kalau kita mau jadi non muslim. Susah kan kita ini. Ini wajib apa bukan sih? Bisa nggak dengan witir 1 rakaat itu dianggap ini? Bisa. Walaupun begini Pak, sebetulnya sekarang ini kita masuk ke tahajud sebetulnya. Witir salat malam, tahajud juga salat malam, gitu. Jadi kalau bisa 2-1 lah Pak. 2-1. Ada tahajudnya dikit lah gitu. Ya, kalau 1 Bapak mesti 300 ayat. An-Nisa, Al-Baqarah ya. Gitu. Mending. Memang indah nih Islam ya. Jadi kita dibuat sibuk sama akhirat, lupa dunia. Dunia kurang kayak apa? Ntar aja dunia. Gitu. Nanti dunia datang sendiri. Kalau kita nggak ngejar, dunia datang sendiri. Gara-gara kita begini. Bilangin sama anak begini ya.
Iya, ini tuh anak loh. Ya. Kalau bapaknya udah bangkotan kan, udah nggak bisa kusul lagi gitu. Oke, sekarang buat kita meneliti sebenarnya ayat ini untuk Rasulullah, tapi boleh juga nanti kita amalkan. Yaitu yang bunyinya begini nih. Coba ikutin saya nih, ntar buat hafalan nih. Di akhir ini buat hafalan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili Wa minal laili fatahajjatna bihi. Fatahajjat bihi. Nafilatan lak. Jadi bagi 3 ya. Wa minal laili fatahajjat bihi. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal laili itu artinya dan dari sebagian malam. Ya. Jadi wa minal laili dan dari sebagian malam fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu di dalamnya gitu ya. Di malam itu gitu. Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, sebagai lembur bagimu, sebagai bonus bagimu. Ayo kita lihat dulu ayatnya deh, surat Al-Isra surat 17 ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, jadi nanti hafalannya cuma sampai nafilatan lak aja ya. Ayat 79. Ayat 79. Al-Isra. Ya. Tapi hafalinnya ntar aja setelah saya menguraikan nanti ya. Oke. Tolong diikuti saya lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka lakukanlah tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Ulang, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi, maka lakukanlah tahajud, nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu. Nah, nanti apalanya nanti. Itu dulu yang kita taruh di sini nih. Tadi katanya Allah bilang, ya, aku tambah sholat bagimu, sholat witir, ya kan? Kita senang karena Pak Tom bilang sama Pak Ino, gua tambah honor lo. Senang ditambah. Sekarang Allah bilang di Quran, dan di sebagian malam bangun kamu, saya kasih bonus kamu tahajud. Jangan kita menganggap kita diperintah untuk sholat, bukan. Kita ditambah. Paham? Nambahnya apa? Disebut asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Maka kalau kamu terima tambahannya, kamu saya taruh di tempat terpuji, maqama mahmuda. Itu nggak usah dihafalin dah, ya. Susah dah ya kan. Ntar ribet lagi. Jadi ditaruh di tempat terpuji, Pak. Mudah-mudahan kalau kamu laksanakan dengan benar tahajud kamu itu, kamu akan ditempatkan di tempat terpuji. Tadi Siti Aisyah bilang, jangan pernah ninggalin sholat tahajud, karena Rasulku ini, kekasihku ini nggak pernah ninggalin sholat tahajud. Walaupun dia sakit atau kepayahan, dia sholat tahajud dengan duduk. Loh, rasain loh. Tiru tuh Rasul. Nyerah kita, ampun dah, nggak bisa, nggak sanggup dah. Ya. Soalnya bapak udah terdoktrin sama dokter. Orang 50 tahun ke atas harus tidur 8 jam sehari. Wah, kenyang loh, diracunin sama dokter. Gendut tuh. Apa? Jadi gendut. Ya, nanti ini buat hafalan, tapi ntar dulu. Sekarang yang dimaksud dengan maqam mahmudan atau kedudukan terpuji itu apa? Ternyata kedudukan terpuji itu setiap bapak tahajud, ya, dengerin baik-baik nih. Setiap bapak tahajud,
Allah langsung menggibah bapak, ngomongin bapak kepada malaikat. Ngapain tuh orang? Si Sugeng Purwanto ngapain? Kata malaikat, dia lagi ngadep engkau. Lah ngapain? Dia lagi ngarepin sesuatu dari engkau dan lagi menghindari, minta perlindunganmu dari keburukan. Kata gitu. Saksikan malaikat. Ini dipuji sama Allah. Aku penuhi apa yang dia inginkan dan aku hindari dia dari keburukan yang dia takut padanya. Tuh, itu maqamah mahmudah. Juga dalam tafsir lain, jalan lain terutama, maqamah mahmudah itu nanti Bapak dikasih mimbar di hari kiamat, di mana semua orang, semua nabi sama solihin pada ngiri. Apa amalnya dikasih mimbar bercahaya? Oh, dia mengurangi tidurnya demi menghadap Allah. Gile, maqamah mahmudan. Ini termasuk sekarang nih kiamat lain nih kita. Maqamah mahmudan. Karena Allah bilang sama malaikat, ngapain sih pada tuh? Oh, dia lagi ngomongin kamu ya Allah, ngomongin engkau. Saksikan malaikat, saya ampuni semua di taklim. Walaupun si Aban yang cuma main game, saya ampunin. Amin. Amin. Oh, tidur kali dia. Ya, jelas kan itu. Ya. Maqamah mahmudan. Hadis nomor 13. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah, ala innallaha yadhak, sungguhnya Allah tertawa terhadap seorang yang bangun pada malam yang dingin, meninggalkan ranjang dan selimutnya, lalu berwudu dan melakukan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malaikatnya, apa yang mendorong hambaku melakukan ini? Mereka menjawab, wahai Rabb kami, ia melakukan ini karena mengharap apa yang ada di sisimu dan takut dari apa yang ada di sisimu pula. Maksudnya azab dan ampunan. Allah berfirman, sungguhnya aku telah memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan memberikan rasa aman dari apa yang ia takutkan. Setiap kita tahajud, kita dibebaskan dari Allah dari siksa api neraka dan diberikan rahmatnya. Masa barang begini ditinggalin? Paham? Sayang ditinggalin. Ya. Makanya sampai rumah nih habis ngaji, kalau belum subuh Pak, ambil 2 rakaat, ambil 1 rakaat, sikat. Malah Allah tanya sama malaikatnya, dia kan habis ngaji, kok masih sempat sholat gitu? Woi, yang ngajarin wahyu gitu. Ini nama saya juga kena, malaikat nih begitu. Kok nggak setuju pada? Si gawat juga. Sekali-kali dong gue dapat honor dari atas, ya, gara-gara jadi calo, ya kan? Pada nggak ridho lo, makanya di Selasa ini semua di sini biar nyingkirin gue tuh. Ya. Nah, ya, Nabi pernah dididik sama Jibril. Ya Muhammad, ismasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu karena engkau, tapi ingat engkau akan jadi mayat. Wa ahbib man syita fa innaka mufariqu. Dan cintailah siapa yang mau kau cintai, tapi engkau akan berpisah dengannya. Wa mal ma syita fa innaka majzun bih, dan berbuatlah sesukamu karena engkau nanti akan dihisab juga. Ya Muhammad, inna syarafal mu'min qiyamal lail. Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada berdirinya dia di waktu malam, sholat malam. Wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Dan kemuliaan dan keperkasaan seorang mukmin adalah dia tidak pernah minta harapin harta dari orang lain. Jadi kesimpulannya, orang yang sering tahajud mulia di hadapan Allah. Mulia pula di hadapan manusia. Kan wajahnya pasti lain, Pak. Mesti lain. Waktu siangnya itu nggak berasa capek dan omongannya tuh disetujui sama orang-orang gitu. Ini ahli tahajud berarti ini. Bohong aja begini. Memang kalau orang udah bangkotan nyerah aja udah ya. Manggut aja. Iya manggut. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Ya, dari Sahal bin Sa'ad berkata, Jibril alaihissalam datang pada Nabi SAW lalu berkata, ya Muhammad, yang tadi ismasita saya titik-titikin aja, syaraful mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin
adalah dengan melazimkan qiyamul lail. Maksudnya melakukan sholat malam. Lazim tapi tiap hari. Dan keperkasaannya adalah jika yang sanggup menahan diri dari meminta-minta pada orang lain. Istighna'uhu anin nas. Jadi mulia. Udah mulia, kedudukan terpuji. Apalagi kita cari Pak di dunia ini? Kalau udah mulia di hadapan Allah. Maaf kata. Kita nggak doa aja Allah langsung kasih apa yang ada di hati kita. Mestinya kalau Bapak mau praktekin lo ya. Jadi kita pengen nih sesuatu nih. Gue pengen dia punya duit sekian gitu. Nanti anak gue beliin ini gitu ya. Nggak usah doa. Tahajud aja. Datang sendiri tuh harta Pak. Coba praktekin kalau berani. Ya. Ustaz saya ngantuk, ya udah tidur aja. Tidur aja. Kan solusinya begitu. Kalau Ustaz saya ngantuk tidur. Tapi lama-lama ente jadi bosan. Dulu pernah programnya dia tahajud diteleponin masalah tahajud. Ya. Bukan bosan. Ya saya enak aja. Ya. Dulu sholat pakai dibangunin bro. Pernah program gitu. Lihat sekarang hadis nomor 8 ya. Ini keutamaannya tahajud ya. Apa hadis nomor 8 bilangnya? Fadlus sholatil laili ala sholatin nahar ka fadlis shadaqatis sirri ala shadaqatil alaniyah. Keutamaan salat malam atas salat siang seperti keutamaan bersedekah secara sembunyi atau sedekah secara terang-terangan. Sekarang saya kasih gini lah Pak. Nih tolong Bapak dengerin baik-baik nih supaya paham betul. Gini loh. Ya. Salat malam, bangun malam, kemudian ibadah. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang Islam yang taat, orang mukmin. Dan tidak bisa ditiru oleh orang-orang di luar Islam. Orang-orang di luar Islam banyak meniru apa yang kita lakukan. Sedekah, dia lebih besar sedekahnya. Pak Tom waktu 2004 di Aceh ada tsunami nyumbang nggak? Nyumbang 100 juta. Amerika nyumbang 300 juta dolar. Sedekah. Niru dia. Apa dia tiru lagi? Kita haji, dia ada tempat di Lourdes, di Vatikan, di Itali, melempar duit, ibadah. Apalagi dia tiru semua ibadah kita dan dia lebih gede. Tapi urusan sholat malam nggak bisa dia begadang Pak. Untuk ngadep Tuhan nggak bisa. Jadi ini utama, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang. Paham ya? Jadi kita jadi hebat gara-gara ini gitu loh. Ngerti nggak? Semua dia tiru. Bahkan untuk orang Islam yang maaf ya maksiat. Macam lonte itu. Antara lonte dengan lonte bisa saling sedekah. Duit gue nggak ada, gue belum makan nih, gue pinjam duit dong, pinjam sedekah gitu. Bisa ditiru juga orang nggak sholat tapi sedekah gitu. Tapi nggak bisa. Orang yang berbuat maksiat itu untuk tunduk di hadapan Allah di malam hari. Bahkan mereka malam hari pakai maksiat. Paham ya ini? Jadi utamanya itu. Keutamaan sholat malam itu seperti itu. Betapa kita mengorbankan kenikmatan tidur kita hanya untuk menghadap Allah. Makanya Allah tanya sama malaikat, sebenarnya Allah Maha tahu. Ngapain nih orang? Harusnya ditidur kok. Dia Rasulnya sendiri nyontoin, biar sakit kayak apa, kepayahan, tetap sholat tahajud sambil duduk. Kenapa? Nyari keutamaan. Ya, tenang aja Pak. Nggak akan Allah menyuruh kita beribadah sesuatu yang membinasakan diri kita, nggak mungkin. Justru ada kebaikan di dalamnya gitu ya. Kemudian apa tuh? Ya dengan banyaknya sholat-sholat sepertinya terbelenggu sepertinya kan. Terbelenggu? Iya seperti ini. Iya. Padahal situ banyak kebaikan. Banyak kebaikan dan banyak kehormatan buat kita. Itu. Tapi kalau kata ente biarlah seperti air mengalir aja. Yang mana ya? Oh, dia bilang di sini. Oh, air mengalir. Iya benar. Dia kata patut biarkan air mengalir.
nggak sholatnya biarin. Nah, kalau Bapak udah lazim sholat malam, itu kemudian Bapak dikasih sebuah privilege atau keistimewaan. Misalnya gini lah, Dedek ternyata sanggup untuk sebulan penuh tiap malam tahajud. Maka Allah memberikan dia privilege keistimewaan. Seandainya ada satu malam bolong, Allah menyuruh malaikat, anggap aja dia udah tahajud juga. Terus sholat-sholat sunat lain begitu nggak? Enggak. Tahajud doang, lu gue timpuk lo. Lu minta keistimewaan, ini tahajud laksanakan dulu. Momen beda-beda. Iya, enggak tahajud. Banyak nawarnya. Berat ini Ustaz. Ada Bang. Apa tuh? Iya, ya kan memang itu. Malam. Harus lakukan. Ya lakukan. Insya Allah, Bang. Makanya berat ini. Saya lakukan. Tapi maksud saya bilang, saya tahajud terus telepon. Berat. Iya. Makanya Ustaz. Tapi sebenarnya ada. Apa? Apa? Dia tanyakan tadi kan apa bolong Bapak gitu. Misalnya gini. Ya kan kita lagi sakit, kita udah biasa dulu. Ketiduran. Bukan, misalnya biasa Udah biasa. duha. Dan suatu waktu kita kan sibuk nih. Ya. Terlewat duhanya. Pakai juga ditambah. Nah, yang ada hadisnya hanya zikir dan tahajud. Zikir pun begitu, Pak. Zikir nih. Zikir di waktu kapan aja. Udah biasa dilazimin nih. Ya. Tiba-tiba dia nggak zikir gitu. Maka Allah nyuruh nyatet. Udah anggap aja udah zikir. Zikir. Itu karena dilazimkan. Dilazimkan bukan dibiasakan, diwajibkan atas diri. Itu loh dilazimkan itu. Iya, dawam. Kalau dawam dikontinukan. Dawam terus-menerus itu. Bukan hadis nomor 10 ya. Dari Sa'id bin Jubair bahwa Aisyah istri Nabi SAW telah mengabarkan padanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatul bil lail yaghlibuhu 'alaiha naum." Nah, ini ya. Illa kutiba lahu ajru salatihi wa kana naumuhu 'alaihi shadaqah. Tidaklah seorang yang biasa mengerjakan salat malam kemudian dia tertidur tidak mengerjakannya, melainkan akan dicatat baginya pahala salat malam dan tidurnya dianggap sebagai sedekah baginya. Sedekah dari Allah pada dia. Tidurlah, kamu capek tidur. Kamu udah sholat. Dengan syarat ketika dia tertidur, dia ada pikiran niat untuk sholat malam karena dia kangen sama sholat malam. Entar malam mah ya sholat malam. Jangan lupa pasang alarm. Kok tiduran bablas? Nah, Allah catat. Ya udahlah, malaikat ini nyatetnya jangan bilang enggak dong. Aku sayang sama hambaku ini, sama utama dewan yang udah pernah. Begitu caranya ya. Mantap kan? Nah, dia kalau Anda udah lazim begitu, maka Bapak berhak untuk mengatakan saya dekat sama Allah. Saya bisa tahajud, saya bisa mengurangi maksiat saya. Dosa saya sudah diampuni oleh Allah tiap malam. Berhak ngomong gitu. Jadi saya itu dekat sama Allah. Dekat. Ya, taqarrub. Hadis nomor 12. Dari Bilal bahwa Rasulullah SAW bersabda, selalulah kalian melakukan sholat malam. Nah, ini udah anjuran ini sih. Karena sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan sesungguhnya sholat malam, 1, mendekatkan diri pada Allah. 2, menghalangi diri dari dosa. 3, menghapus kesalahan serta menolak penyakit dari badan. Lah kata siapa lo kalau tahajud siangnya ngantuk gitu? Kata siapa? Rasul bilang menolak penyakit dari badan. Jadi kalau lihat Ustadz gemuk kenapa? Sering tahajud. Sering tahajud gitu. Bukan makan banyak, sering tahajud. Biar lo ngiri dikit. Lo yang kurus-kurus ngiri lah. Baik. Lah tarku sholat sunat. Buat anak ya kan.
Soalnya kalau kita bilang ini buat Pak Tom, buat kita, ntar kita bubar ngaji, Pak Tom di pagar nangis sendirian, gue nggak bisa sholat sunat. Ya, nah terakhir ada beberapa ayat sama hadis ya, saya tanggung nih. Kita kan mau hafalan ya. Selain tahajud, maka Bapak juga dianjurkan dan disuruh oleh Allah, oleh Rasulnya, untuk melakukan 4 kegiatan lainnya di malam hari. 1, sholat sendiri itu. 2, zikir. 3, doa. 4, istighfar. 5, baca Quran. Jadi kegiatan qiyamul lail mendirikan malam itu ada 5. 1, sholat tahajud dan witir. 2, Bapak berdoa. 3, berzikir. 4, istighfar. Dan 5, baca Quran. Dibagi waktunya. 2 rakaat tambah 1 witir, habis itu buka Quran, habis itu doa, habis itu zikir, memuji Allah, bertasbih. Bertasbih itu maknanya adalah tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Cukup diwakili dengan bertasbih, mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian terakhir baca Quran. Boleh nggak diurut boleh, jadi baca Quran dulu, tahajud gitu, terserah gitu. Ya, sekarang kita lihat yang zikir dulu. Buka Toha ayat 130, surat Toha, surat 20. Ayat 130. Surat 20 ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghuru biha wa min mati lagi wa min ana illaili fasabbih. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Muhammad dibilang tukang sihir, dibilang orang gila, ya kan? Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu waktu sebelum matahari terbit, sebelum syuruk, sebelum terbenamnya waktu pada asar, bertasbih. Dan bertasbih pula lah di tengah malam. Ini anjuran perintah berzikir di tengah malam, mengiringi tahajud Anda. Biasa aja. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100. La ilaha illallah 100. Sore juga, pagi juga, ya malam juga. Wah, antik nih orang, deket banget sama Allah gitu loh. Ya. Orang deket sama Allah jadi pinter, Pak Tom. Jadi pinter ngajar. Ya gitu ya. Kalau belum dekat. Malam ya. Doa, sekarang doa. Hadis nomor 7. Doa. Dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat di mana tidaklah seorang muslim mendapatkan saat itu, lalu dia memohon kebaikan pada Allah dari urusan kebaikan dunia dan akhirat, illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullal lailah, terkecuali Allah memperkenankannya dan hal itu terjadi di setiap malam. Jadi kita diperkenankan doa, udah zikir, doa, salat tahajud, lengkapin lagi dengan mohon ampun. Surat Ali Imran 15 sampai 17. Bapak-bapak jadi cerdas, Pak. Insya Allah cerdas, amin. Amin. Bertindak ibadah itu ada pakai ilmu, ya. Surat Ali Imran ayat 15 sampai ayat ke 17. 15-nya berkata, "Kul, katakanlah Muhammad, maukah aku kabarkan padamu apa yang lebih baik dari dunia?" Maksudnya gitu ya. Dari demikian itu, ya, melihat ke sebelumnya ya. Bagi orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya. Sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan ada pasangan yang suci serta ridha Allah dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapa orang yang seperti ini nih? Yaitu orang yang berdoa, allazina yaquluna, berdoa dia, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana faqina adzabannar. Dia berdoa begitu selalu. Artinya, ya Tuhan kami kami benar-benar beriman, ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.
Lalu orang ini juga punya sifat as-sabirin, orang-orang yang sabar, as-sadiqin, orang yang benar, al-qanitin, orang yang taat, terus orang-orang yang infakkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang selalu minta ampun di waktu sahur. Berarti waktu malam itu tempat juga kita untuk mohon ampun. Jadi cerdas Bapak itu. Kalau malam tuh 5-5-nya Bapak laksanakan. Masya Allah, luar biasa Pak. Ya. Hah? Cuma 5 karena bukan sunnah Rasul. Apa? Ada 5 tuh. Iya. Karena sunnah Rasul gitu. Kalau ini kan semuanya sunnah ini hukumnya di fikih. Kalau sunnah Rasul yang itu yang Bapak bilang, yang berjima, wajib hukumnya. Nggak masuk sini. Ya. Nggak ada perintahnya, jimalah di malam hari. Ya kan? Itu untuk ustadz itu perintahnya. Untuk lo habis asar aja lah. Ya kan? Kapan lagi main bola. Terakhir baca Quran. Nah ini Bapak udah tahu semua. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inkumilhu qalila aw zida alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Ya, inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Buka surat Al-Muzammil. Surat ke-73 ayat 1 sampai ayat ke-6. Surat berapa tak? Surat ke-73. 73. Iya. Surat Muzammil ayat 1 sampai ayat 6. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Maksudnya malam hari itu dia bisa di tengah malam mulai dari jam 12 tengah malam, bisa auzida alai waratil auzida nisfahu aw inqus minhu qalila, tengah malam atau tambahkan sedikit, auzida alaihi tambah sedikit, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil di malam itu. Jadi habis sholat suruh baca Quran. Terus sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat padamu. Kita akan dijanjikan hidayah. Perkataan yang berat tuh. Kalau di ayat ini untuk Muhammad Quran, buat kita hidayah. Pemahaman agama semua datang pada malam hari itu, Pak. Habis Bapak baca Quran. Ya. Lalu terakhir, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Memang nggak usah dibuat-buat ria Pak. Baca begitu ya, orang tetangga pada nipukin, ntar apaan nih? Toto jadi kori gitu, biasa aja. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyatun 'amilatun nasibah tasla narun. Istri bangun, Masya Allah suamiku ahli surga. Indah. Colek sama istri, Bang. Gitu. Ya, Pak ya. Isi malam hari itu. Jangan sia-siakan dengan nonton bola, Pak. Percuma, batil itu, Pak. Main game, lihat, ya jangan. Isi dengan begitu. Dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah, ini ya jadi wali murid. Terakhir sekali, apa jawaban Allah terhadap orang yang bangun malam? Hadis nomor 5. Respon Allah apa? Lihat, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala, maksudnya Allah, turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir min sulusi akhiri fil lail. Lalu dia berfirman, lihat, man yad'uni, siapa yang menyeru padaku, aku akan menjawab seruannya. Siapa yang meminta padaku, aku akan memberikan apa yang dimintanya. Siapa yang meminta ampun padaku, niscaya aku akan mengampuninya. Apalagi yang kurang dari sini? Ampunan dapat, yang diminta dapat, kita seru dijawab. Ya, mim ada di hari ini. Ada tuh. Alhamdulillah. Oh, Ustaz lapar. Lu mah gitu ya. Orang dijatuhin. Ya. Nah, demikian, semoga manfaatnya banyak untuk kita semua. Pahalanya juga ada buat kita, ampunan buat kita malam ini.
saya menerangkan, saya simpulkan saja bahwa selain kita dilarang meninggalkan sholat fardu, kita juga dilarang meninggalkan sholat sunnah tertentu, yaitu witir, duha, rawatib, dan tahajud. Semoga ada manfaatnya, dan mastatoktum aja, sesuai kemampuan bapak-bapak, pelan-pelan dicicil duhanya, witirnya, dan lazimkan dalam kehidupan ini. Semoga bapak mati dalam beribadah seperti itu. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.